Karena asmara bukan mainan bocil menurut gue. Iya gak sih? Dia kan nanti akan ada komitmen. Komitmen? Anak kecil gak bisa komitmen. Itu mesti hati-hati. Jangan dia ntar melakukan lo kayak gitu. Karena dia pikir dia punya duit, punya uang, punya kuasa kan gitu. Bahaya men. Itu yang kita mesti lihat. Red flagnya kita lihat. Red flag jangan merem. Orang yang gak serius sama Tuhan gak akan pernah bisa serius sama apapun dan siapapun, termasuk sama lo. Dia mungkin gak setia. Gue setia. Gue ngasih. Nah, oke, kita masuk ke dalam topik yang ini kan tadi abis sama Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga. Sekarang hubungan berpacaran, brother. Okay. Ya, pacaran zaman now. Zaman sekarang standar pacaran banyak diambil dari sosial media dan tren. Kita nonton TikTok, zodiaknya apa, cocok tuh. Terus ada juga namanya bare minimum. Minimum traktir gua di first date yaitu traktir makan yang 1 juta 2 juta. Kalau enggak warteg gua nggak mau, katanya gitu. Harus punya 5 kriteria segala macam kan. Tapi bagaimana sih standarnya Alkitab mengenai relasi romantis? Dan bagaimana cara kita tetap waras dan kudus di tengah dunia makin kayak gini? Seorang yang istrinya 1000 pernah berkata, do not excite love before you're ready, don't stir it up. Salomo bilang gitu 3 kali di Kidung Agung. Boleh diulang? Do not excite love. Excite love ya, jangan bangkitkan. Don't stir it up before you're ready. Jangan, kalau belum siap buat asmara tuh jangan. Dan the question stands, kapan orang siap asmara? Balik lagi ke yang ngobrolin tadi kita. Ketika dia udah cinta Tuhan sama udah dewasa. Karena orang kalau udah keburu cinta sama yang lain, susah dibawa cinta Tuhan. Betul sih. Betul. Dan kalau dia gak cinta Tuhan, dia akan susah mengasihi yang lain. Kalau lu mengasihi Tuhan seperti seharusnya, lu akan mengasihi yang lain semestinya. Gak akan over, bucin, gak akan kurang. Lu akan benar-benar jadi better lover ketika lu mengasihi Tuhan. Dan kedewasaan, 2 itu. Karena asmara bukan mainan bocil menurut gue. Iya gak sih? Oke, betul. Dia kan nanti akan ada komitmen. Komitmen, anak kecil gak bisa komitmen. Betul. Ya, lu pernah ditinggalin main tak umpet gak sama ponakan lo? Gak pernah. Lu pernah? Tak umpet nih. Tak umpet. Pas dia gue ngitung dia ngumpet. Gue cari dong. Nah pas dia ketemu gantian gue ngumpet dong. Tiba-tiba udah setengah jaman, kok gak dicari? Apa gue jago ngumpetnya? Nanti dia udah main game pas gue keluar. Lu masih ngumpet tuh? Gue kayak, loh kok gitu? Dia kayak, apaan sih lo gitu? Oh ya? Kan bocil, gak ngerti komitmen. Oke. Buat gue asmara tuh harus 2 itu. Cinta Tuhan sama dewasa. Cinta Tuhan dan dewasa. Itu affects your asmara ya? Of course. Buat gue sebelum itu kita belum siap. Oke, itu sebelum itu ya? Belum siap ya. Tanggapan Pastor Christopher tentang istilah bare minimum, green flags, dan standar sosmed lainnya. Apakah itu bisa menjadi standar menurut Pastor atau gimana? I don't think bare minimum is, gue nggak terlalu ngulik kalau yang itu ya. Mungkin itu menunjukkan betapa berharga dia di mata lu, di matanya kali, mungkin ya. Iya, oke. Apakah seberharga bayarin makan 1 juta gitu? Tapi bare minimum tuh beda-beda sih sekarang. Subjektif banget. Ya maksud gue, masa harga lu 1 juta? Maksud gue ini kan pacaran, ini kan ngedate, ini kan bukan prostitusi. Gue bayar 1 juta, lu kasih gue apa kan? Iya. Enggak, cuman mungkin standar lu menghargai apa enggak? Maksudnya, ya bisa jadi. Tapi gini, menurut gue lebih menarik kita bahas tentang si green flag tadi. Gue gak akan lihat green flag, tapi gue akan lihat red flag. Red flag kita gak boleh merem. Oke. Kan itu yang harus kita lihat nih, orang seperti apa, cara dia memperlakukan yang lain seperti apa. Ya kan, ya tadi misalnya contoh, balik lagi ke tukang parkir deh. Buat gue kalau lu diajak makan sama laki-laki yang pakai sopir atau dia bawa mobil mewah dan makan di tempat apa, tiba-tiba dia turun perlakuan tukang parkir kayak bukan manusia. Man, run for your life. Jangan deh. Asli, lu mau bayarin tadi bare minimum 5 juta juga lu mesti tegang, men. Dia tadi memperlakukan manusia bukan kayak manusia. Iya. Itu mesti hati-hati. Jangan dia ntar melakukan lu kayak gitu karena dia pikir dia punya duit, punya uang, punya kuasa kan gitu. Iya, betul. Itu yang kita mesti lihat. Red flagnya kita lihat. Red flag jangan merem. Ya, yellow flag kita harus lihat. Ya udah, kita mesti lihat. Oh, gue bisa bear with this nggak nih? Kalau nggak bisa yang udah nggak usah. Bukan green flag dulu. Kalau green flag kita langsung nyari yang, wah kita nyari yang sempurna. Sempurna nggak ada, men. Cuma red flagnya jangan merem. Jadi lu lebih fokus lihat red flagnya dulu ya. Red flagnya. Cara dia itu. Cara dia misalnya menghormati orang tuanya. Mengasihi
kakak adeknya. Itu yang paling deket loh. Iya. Asmara itu kan ujungnya pernikahan. Lo kan bikin keluarga. Kalau dia sama keluarganya sendiri aja nggak bisa behave, dia nggak mungkin bisa perlakukan keluarga dengan benar. Keluarga yang nanti akan dibentuk bareng lo. Gitu ya. Kita mesti proyeksinya panjang. Orang tuh banyak kan cuman jalan doang belum tentu cocok. Loh. Visionary. Harus itu. Mungkin 1 patah 2 patah kalimat buat kamera ini dipakai deh. Jadi lihat sini. Jadi tetap sini coba. Buat anak-anak muda yang sorry itu saya dalam tanda kutip itu agak sedikit naif. Dalam mencari pasangan. Harus ganteng, harus kaya. Mungkin ada 1-2 patah kalimat yang mau disampaikan untuk khususnya anak-anak muda yang dalam tanda kutip naif. Buat gue gak ada yang salah punya selera sih. Cuma kalau nyari yang sempurna lo akan ketemu. Tapi yang pasti gini, cari yang cinta Tuhan. Karena kalau Tuhan yang gak kelihatan dia bisa sayang, apalagi lu yang kelihatan gitu. Cuma kalau dia gak, gini, orang yang gak serius sama Tuhan gak akan pernah bisa serius sama apapun dan siapapun, termasuk sama lo. Lu cari yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sih. Gak ada yang lebih dipercaya, bisa dipercaya selain mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, itu salah satu yang istri gue pernah bilang, gue bersyukur buat lu karena itu. Gue tau lu cinta Tuhan, lu sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kemanapun lo pergi, gue gak perlu takut. Gue gak perlu, lu gak perlu punya sekretaris cowok yang nemenin lu kemana-mana. Secure ya dia. Aman aja gitu. Gue tau lu gak bakal macem-macem karena lu sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, buat gue itu penting sih. Ya, cari yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dia bakal sungguh-sungguh sama lo. Itu sih kalimat itu mungkin. Menurut lu bro, cinta bisa hilang gak? Cinta bisa hilang apa? Apalagi ada gue kalau misalkan lihat orang-orang yang udah nikah lama gitu kan, dia bilang katanya cinta tuh bisa expired, katanya expired. Yang bikin them stay itu komitmen. Nah kalau menurut brother Christopher, cinta itu bisa ada kadaluarsanya nggak? Rasa itu kan berubah-ubah ya. Iya. Rasa berubah-ubah, katanya ada chemicalnya, katanya. Iya katanya benar, kata cinta itu. Ada chemicalnya. Nanti pembicara salah satu di Love Conference. Itu yang nulis buku itu, gue belajar dari dia. Jadi ada namanya, ada zat cinta yang bisa habis dalam berapa tahun. Zat cinta? Di dalam diri kita? Iya, according to him ya. Bisa hilang tuh? Kata dia gitu. Jadi ikutlah Love Conference. Iya, ketemu penulis buku yang berkati gue. Buat gue gini, kalau cinta itu keputusan, dia gak akan hilang. Karena lu yang memutuskan untuk terus ada, lu yang inject, lu yang putusin untuk mengasihi. Love itu mengasihi ketika kita berhenti mengasihi, ngerti gak sih? Dan kalau cinta itu atau kasih itu adalah keputusan, as long as lu memutuskan untuk mengasihi, it's there. Ngerti maksudnya? Walaupun bertepuk sebelah tangan, but it's there. And God is love. When he's there, it's there. Makanya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak bisa gak ngomongin Tuhan kalau ngomongin cinta. Iya, betul. Karena God is love. Yes, I got you. Itu buatku. Jadi menarik nih. Jadi karena cinta keputusan, jadi you decide mau ada atau enggak kan? Kalau misalkan lu mutus ada terus, ya ada terus. Walaupun bertepuk sebelah tangan. Tapi at least ada. Ada. Ketika lu decide. Dan itu keberhasilan manusia. Gini, Yesus bilang mengasihi adalah perintah terutama. Bukan Great Commission ya. Itu tugas untuk menginjil. Perintah terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau benar itu perintah terutama, menolak mengasihi itu pelanggaran terbesar. Karena itu perintah terutama. Ngerti ya? Greatest commandment. Dan gini, kegagalan mengasihi berarti juga kegagalan terbesar. Ngerti Mas? Betul. Jadi putuskan untuk mengasihi. Biar nanti urusan hitung-hitung udah urusan dia. Yang penting gue mengasihi, kalimat itu. Dia mungkin enggak setia. Pokoknya gue setia, gue mengasihi. Gue udah berusaha sekuat tenaga, gue mau mengasihi Tuhan dengan cara membuktikannya dengan mengasihi sesama. Karena itu kan yang Yakobus bilang, jika orang mengaku mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, mana mungkin. Kalau dia gak mengasihi yang kelihatan. Karena itu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan yang gak kelihatan adalah mengasihi sesama manusia. Jadi biar kita ambil keputusan untuk tetap mengasihi sih. Bagus, I like it. Pertanyaan terakhir mengenai pacaran. Ini pendapat Pastor Christopher. Sekarang ini mulai banyak anak-anak muda di Indonesia itu terpengaruh dengan values atau nilai dari Barat. Contohnya adalah kalau udah pacaran, udah boleh tinggal bareng. Ya apalagi katanya, ini boleh ngomong gak ya? Terminologinya adalah katanya, Gojek,
kalau belum test drive, bagaimana kita tahu itu apanya? Aduh, gue gak enak ngomongnya nih. NDC Ministry, bos. Kalau belum test drive, belum tinggal bareng, kan belum tahu. Jadi you have to tinggal bareng and test drive, Pastor. What do you think about it? Bagaimana cara Pastor menanggapinya? Itu nonsense sih buat gue. Ya itu bentuk keberdosaan manusia ya. Betapa kita egois ya. Maksudnya gini, sebagai laki-laki ya, kita tuh ngejar sesuatu yang kita tuh semangatnya pas ngejarnya doang bahasanya gitu ya. Kalau udah dapet tuh udah lu sekarang udah dapet apa yang kita mau. Lu bayangin kalau test drive nih, kasarnya kalau itu yang lu cari, lu pasti kan cabut, ngerti kan? Lu ngerti kan ya? Iya, ngerti. Perempuan mana yang waras yang berpikir kalau dia habis di test drive tuh bisa dia akan stay? Enggak. Dia pasti cabut. Demi dia dapat apa yang dia mau. Kan gitu. Jadi pastikan yang dia mau tuh lu. Bukan yang lain-lainnya dari lu. Lunya, ngerti ya? Kalau lunya yang dia dapat, apa yang dia mau, kalau dia udah dapet ya dia akan menghargai itu karena emang lu yang ya itu. Jadi buat gua nilai-nilai itu ya jelas nggak sesuai ya. Itu kan justru bentuk apa ya, ayatnya keras sih apa yang Tuhan bilang ya di Tesalonika. Rasul Paulus ngomong kayak gitu, dia bilang Allah memanggil kita untuk melakukan yang kudus dan Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Ayatnya bilang gitu. Dan itu bicara tentang sexual purity. Lu harus memperlakukan pacar lu atau bahkan suami atau istri lu nanti ya dari zaman pacaran adalah sebagai gini, brothers and sisters in Christ, sebagai saudara. Kita nggak bakal memperdaya saudara kita sendiri. Jadi jangan lakukan itu, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Artinya begini, kita harus belajar menyadari ya, ini yang kita lagi berhubungan sama ini anak Tuhan loh. Macam-macam sama anak ngajak ribut bapaknya, ngerti nggak sih? Iya. Dan gue yakin nggak ada orang yang waras yang mau ngajak ribut Tuhan, ngerti ya? Ya kan? Makanya ada ayat di 1 Petrus ayat tentang pernikahan khusus buat laki-laki. Dia bilang kayak gini, hormatilah mereka, suami-suami hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doa lu jangan terhalang. Ayatnya bilang gitu, artinya lu macam-macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Lu mau hidup lu ribet gara-gara lu ngajak ribut Tuhan karena memperlakukan sembarangan anak-anaknya, ngerti maksudnya? Jadi kita nggak usah ikutin itu. Kita di Indonesia punya satu budaya loh khusus spesifik yang emang ada test drive-nya dulu. Ya kalau nggak bisa hamil ya cari yang lain. Dan itu diperbolehkan sama keluarganya kan itu budayanya. Gesrek memang. Dan gue berharap nanti ada yang step up untuk mulai beresin itu karena itu that's twisted man. Super twisted. Lu bayangin kalau lu ternyata yang mandulnya lu. Berapa perempuan yang mesti lu test drive gak ada yang bisa punya anak? Ya lu yang mandul, kenapa lu gak cek dulu lu bisa punya anak apa enggak? Kenapa mesti pakai cara tradisional itu? Kenapa gak langsung pakai cek aja, cek yang ini di rumah sakit selesai. Berbicara mengenai mempertahankan value Kristen, terakhir pesan Pastor Christopher untuk semua yang sedang ada dalam relasi dengan Tuhan, keluarga atau pasangan secara general aja, pesan terakhir. Pesan terakhir untuk semua yang lagi ada dalam relasi bersama dengan Tuhan, keluarga, teman, pasangan. Mungkin bisa lihat tatap kamera ini, tatap dengan tajam dan sampaikan. Ya, perintah terutama adalah untuk mengasihi, jadi putuskan untuk melaksanakan perintah itu. Untuk mengasihi karena Tuhan adalah kasih, ketika kita mengasihi kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh dalam Dia dan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi selalu putuskan untuk mengasihi. Oke, thank you so much Pastor Christopher untuk setiap insight, kisah nyata, pengalaman, kebenaran disampaikan sepanjang seri ini. Dan untuk kalian yang sudah menyaksikan, saya berdoa supaya kalian diberkati oleh sharing atau ngobrol nyantai dari saya dengan Pastor Christopher. Dan jangan lupa untuk sharing. If you're blessed, jika kalian diberkati dengan sharing kita berdua, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, khususnya mungkin teman-teman kalian yang lagi bingung dengan pasangan, dengan hubungannya, share ke mereka. Berdoa supaya ada banyak hubungan dipulihkan dan hubungan yang dibangun pun adalah hubungan yang sesuai dengan perintah Tuhan. See you, sampai berjumpa dalam podcast NDC Podcast selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua.